Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur. Saya peserta PKDP 2026. Insya Allah pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan materi mata kuliah manajemen operasional. Nah, sebelum saya menjelaskan ke teman-teman semua tentang materi yang menarik ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu CPL-nya. Nah, CPL-nya terkait dengan materi kuliah kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjunjung tinggi nilai akademik, bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, lalu yang kedua, memahami dasar dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bagaimana kita bisa memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian operasional. Nah, lalu yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian kita. Nah, berdasarkan kaidah, tata cara, dan juga etika ilmiah, bagaimana kita bisa menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik secara operasional. Nah, untuk CPMK-nya, teman-teman semua, untuk CPMK-nya ini, yang pertama, teman-teman bisa mampu menganalisis ya. Nah, mampu menganalisis prinsip dasar dan konsep manajemen operasional. Nah, yang kedua, mampu mendemonstrasikan. Nah, mampu bisa menyampaikan terkait dengan strategi operasional untuk bisa menuju efisiensi seperti apa. Nah, yang berikutnya, mampu mengintegrasikan teknik-teknik manajemen operasional dalam penerapan organisasi atau perusahaan. Nah, dan terakhir, kita insya Allah di CPMK ini teman-teman bisa juga mampu mendesain konsep dasar, konsep prestasi kerja, dan juga teman-teman bisa melakukan forecasting, peramalan dalam manajemen operasional. Gitu. Nah, pada kesempatan ini materi kita operasional manajemen tujuannya pada dasarnya teman-teman bisa mempunyai pemahaman bahwa organisasi itu mampu bisa memberikan hasil yang optimal, dengan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Oke, insya Allah menarik banget gitu kan. Nah, maka yuk kita mulai pembahasannya. Baik, saat ini kita mengawalinya dengan definisi dan konsep manajemen operasional. Manajemen operasional itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam organisasi atau perusahaan yang memang kita bisa memastikan tujuannya adalah untuk bisa melihat semua kegiatan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Beberapa prosesnya itu mencakup ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada pengendalian sumber daya untuk bisa menghasilkan produk maupun layanan yang berkualitas. Nah, jadi fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar mampu memberikan nilai maksimal kepada siapa? Kepada customer kita atau kepada pelanggan kita, dan juga pastinya bisa mendukung tercapainya tujuan perusahaan kita. Baik, saat ini peran strategis manajemen operasional. Nah, yang pertama, sangat strategis pastinya manajemen operasional itu bisa membantu mengoptimalkan sumber daya. Nah, tenaga kerja, teknologi, bahan baku, dan juga modal. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional. Nah, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Gitu. Yang ketiga, membantu organisasi bisa merespon perubahan pasar dengan lebih cepat, baik perubahan kebutuhan pelanggan maupun juga persaingan. Nah, yang keempat, mendukung adaptasi terhadap perkembangan teknologi agar organisasi bisa tetap relevan dan juga kompetitif. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen operasional itu bukan hanya ngatur aktivitas sehari-hari, tetapi juga bisa menjadi strategi penting untuk bisa menciptakan keunggulan kompetitif organisasi. Maka, menurut teman-teman, apa nih yang bisa menciptakan keunggulan kompetitif? Nah, yuk, nah, silakan scan barcode ya. Nah, di sini ada QR code, nah, dan pilih jawabannya.
yang benar, yang paling tinggi. Nah, insya Allah ada hadiah. Ayo semuanya dicoba. Baik, menurut Anda bagaimana platform seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop bisa mengirim ribuan gitu. Nah, bahkan juga sampai jutaan kan gitu, paket dikirim setiap hari dan itu juga dengan cepat lalu juga dengan tepat. Kebayang kalau misalkan lama sedikit teman-teman udah komplain gitu ya. Nah, begitupun juga kalau salah alamat, nah teman-teman apalagi kan pasti juga komplain juga. Nah, kita kebayang nggak hal begitu platformnya. Nah, silakan ya di sini ada apa namanya scan QR code. Nah, tulisin juga jawaban kita dengan tepat dan benar. Yuk, dimulai. Silakan. Oke, saat ini kita konteksnya adalah manajemen operasional di era digital. Nah, semua hari ini kita tertinggal kalau misalkan nggak juga bisa masuk ke era digital ini kan. Nah, pertama yang menjadi penting adalah era digital ini ngedorong, era digital ini menjadikan bagian dari hal yang dorong kita untuk pemanfaatan teknologi, big data, AI, dan juga Internet of Things gitu. Nah, ini bisa ngebantu banget gitu ya. Nah, untuk kita bisa melakukan penataan dalam proses perusahaan bisa lebih baik. Yang kedua, teknologi membantu organisasi bisa merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Nah, yang ketiga, digitalisasi bisa membuka peluang inovasi dan otomatisasi. Nah, sehingga pekerjaan kita bisa menjadi lebih efisien dan juga minimalisir kesalahan. Nah, yang keempat, integrasi teknologi mampu meningkatkan produktivitas, bisa juga menekan biaya, dan juga tentunya bisa memperbaiki kualitas layanan kita. Nah, oleh karena itu, manajemen operasional modern harus mampu mengelola berbagai elemen secara terpadu nih. Kapasitas, kualitas, desain produk, dan juga rantai pasokan, kan, agar perusahaan atau organisasi bisa kompetitif di era digital ini. Berikutnya adalah pentingnya manajemen operasional dalam organisasi. Yang pertama, mengelola sumber daya. Nah, ini bisa membuat tercapainya efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi. Yang ketiga, bisa menentukan kualitas layanan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dan yang kelima, bisa mendukung daya saing melalui proses yang cepat, efisien, dan konsisten. Saat ini, teman-teman semua, jika Shopee menerima 100.000 pesanan dalam satu hari, nah, menurut teman-teman, tantangan operasional apa yang paling mungkin muncul bisa lebih banyak gitu? Nah, silakan scan QR code-nya ya dan pilih jawabannya nih. Kira-kira apa yang mungkin muncul terlebih dulu gitu. Inovasi dan adaptasi dalam manajemen operasional. Organisasi yang mampu berinovasi dan beradaptasi akan lebih siap menghadapi perubahan pasar, memanfaatkan perkembangan teknologi, serta mengambil keputusan berbasis data agar bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, kita harapannya yang pertama adalah fokus tidak hanya internal, ya, tetapi juga adaptasi terhadap perubahan eksternal. Yang kedua, responsif terhadap perubahan pasar dan juga perkembangan teknologi. Yang ketiga, bisa memanfaatkan teknologi seperti AI, otomatisasi, dan juga data analitiknya. Nah, lalu juga sangat memungkinkan dan bisa mengintegrasikan teknologi untuk bisa meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi operasional itu. Nah, ya. Lalu menerapkan otomatisasi agar proses kerja lebih cepat dan meminimalisir, bisa meminimalisir kesalahan. Yang keenam, memanfaatkan analitik data kita untuk bisa menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Jadi nggak cuma cepat, gitu, ya, tapi juga akurat. Elemen kunci dalam manajemen operasional, perencanaan kapasitas, menentukan jumlah produksi dan sumber daya yang dibutuhkan agar mampu memenuhi permintaan secara efisiensi. Nah, kita rencanain nih, planning dulu di awal. Nah, lalu berikutnya, manajemen rantai pasokan. Mengelola koordinasi antara pemasok, perusahaan, hingga pelanggan agar proses distribusi bisa berjalan lancar. Yang berikutnya, manajemen kualitas.
memastikan produk dan layanan memenuhi standar kualitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, lalu yang terakhir, perencanaan lokasi dan tata letak. Jadi kita bisa menentukan lokasi dan juga melakukan pengaturan fasilitas kerja yang bisa tepat agar bisa mendukung kelancaran operasional kita. Oleh karena itu, teman-teman semua, keempat elemen ini saling berkaitan dan menjadi dasar untuk bisa menciptakan operasional yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, tantangannya di dalam manajemen operasional ini pastinya ketidakpastian permintaan pasar. Nah, jadi permintaan pelanggan yang berubah-ubah gitu kan, itu bisa menyebabkan kelebihan atau kekurangan produksi. Nah, sehingga ganggu banget secara efisiensi. Juga risiko rantai pasokan secara global. Nah, gangguan pada pemasok, distribusi, regulasi, juga tergantung kondisi secara global kan. Nah, ini bisa sangat menghambat kelancaran operasional perusahaan. Teknologi dan inovasi. Nah, perkembangan teknologi seperti AI, otomatisasi, dan IoT menghadirkan peluang. Nah, tetapi juga apa? Bisa menentukan investasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Maka ketika perusahaan kita bisa mampu berinvestasi dalam teknologi dan inovasi ini, insya Allah juga bisa melakukan kompetitif dalam organisasi. Nah, solusi yang dapat digunakan, yang kita bisa lakukan adalah perusahaan perlu menerapkan strategi yang fleksibel. Lalu juga perusahaan bisa memanfaatkan data analitik dan juga bisa memperkuat kerjasama rantai pasokan dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Peran manajemen operasional dalam produktivitas, optimalisasi sumber daya manusia, efisiensi proses kerja, memenuhi kebutuhan pasar, dan juga bisa meningkatkan daya saing global. Jadi, keberhasilan operasional bergantung pada pengelolaan sumber daya yang efektif. Nah, strategi peningkatan produktivitas. Optimalisasi sumber daya ini bisa menggunakan atau mengelola kapasitas, persediaan, dan juga alur kerja agar semua proses operasional berjalan lebih efisien. Nah, teknologi dan otomatisasi. Nah, kita memanfaatkan teknologi untuk bisa membuat proses produksi lebih cepat, akurat, dan konsisten. Manajemen kualitas. Menjaga kualitas produk, nah, dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat ini penguatan rantai pasokan, memastikan distribusi berjalan tepat, nah, tepat apa? Tepat waktu agar secara operasional juga tetap lancar dan efisien. Integrasi keempat strategi ini akan menghasilkan biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan juga produktivitas yang semakin meningkat. Nah, teman-teman, ruang lingkup manajemen operasional. Nah, yang pertama, desain produk. Dan manajemen operasional itu dimulai dari merancang produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan pasar. Nah, yang kedua, perencanaan kapasitas. Nah, menentukan kapasitas produksi agar permintaan dapat penuhi. Nah, kita memenuhi semua permintaan secara efektif dan efisien. Nah, pengelolaan rantai pasokan. Nah, kita bisa mengatur aliran mulai dari bahan baku gitu ya, sampai dengan itu semua bisa berjalan tepat waktu. Bahan baku, informasi, dan distribusi agar proses operasionalnya bisa berjalan dengan tepat waktu. Manajemen kualitas menjaga dan meningkatkan kualitas produk maupun layanan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Nah, tata letak fasilitas. Nah, tata letak fasilitas ini bisa mengatur lokasi dan tata letak agar aktivitas operasional bisa lebih aman, lancar, dan produktif. Nah, oleh karena itu, tujuan utama manajemen operasional adalah mengelola seluruh proses kerja secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas dengan biaya yang optimal dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Nah, penerapan teknologi dalam manajemen operasional ini, teman-teman semua, ada 8 hal. Nah, mulai dari teknologi sebagai elemen kunci, lalu pemanfaatan AI dan otomatisasi, respon yang lebih cepat terhadap perubahan, otomatisasi proses kerja,
kepuasan berbasis data, integrasi IoT dan blockchain, lalu juga ruang lingkup operasional yang terintegrasi, dan terakhir, integrasi seluruh elemen dan teknologi hasil integrasi. Ini insya Allah pastinya bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan juga daya saing global. Rangkuman dan refleksi, apa yang kita pahami dan kita dapatkan, teman-teman, manajemen operasional itu bukan hanya mengelola proses, tetapi juga menciptakan nilai melalui penggunaan sumber daya yang efektif, bisa efisien, dan juga bisa berkelanjutan. Maka, lima hal yang tadi kita sampaikan, saatnya kita review ya, lima hal utama yang dipelajari, mulai dari proses perencanaan kapasitas, manajemen rantai pasokan, manajemen kualitas, lalu juga pengelolaan lokasi dan tata letak, yang terakhir hingga transformasi digital. Nah, ini bisa saling terhubung, terintegrasi dalam mendukung operasional organisasi. Jadi kita bisa menjawab, kenapa manajemen operasional bisa menjadi sangat penting? Nah, karena manajemen operasional yang baik akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, efisiensi. Nah, jadi efisiensinya semakin baik, lalu juga keunggulan kompetitif, dan pada akhirnya bisa mendorong keberhasilan organisasi. Sebagai refleksi kita, sebagai penutup, luangkan waktu sejenak untuk bisa menuliskan satu hal yang baru, yang paling berkesan atau paling bermanfaat yang bisa kita dapatkan pada kesempatan saat ini kita mempelajari manajemen operasional. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, materi mata kuliah manajemen operasional hari ini kita cukupkan. Demikian materi manajemen operasional yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dan menjadi bekal untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kerja maupun organisasi. Ataupun saat ini teman-teman yang di kampus aktif dalam berorganisasi juga bisa melakukan penerapan atau implementasi manajemen operasional ini. Jadi nggak menunggu nanti pasca kampus atau nggak menunggu teman-teman kerja. Tapi ketika hari ini teman-teman berorganisasi, bisa mulai menerapkan manajemen operasional. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya dan partisipasinya, sangat luar biasa, aktif semuanya, aktif bertanya, aktif menjawab, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari proses belajar kita dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.